Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Terbentuknya Daulah Ayyubiyah Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh Khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah, tahun 1160 sampai tahun 1171 M. 1. Mengalami kemunduran. 2. Kondisi pemerintahan yang lemah. 3. Karena musim paceklik. 4. Penyerbuan tentara salib ke Mesir. 5. Konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria, Nuruddin Zani untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya, Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi mengkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian, kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 M, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Penguasa besar Daulah Ayyubiyah. 1. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan dan masjid. Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Dinasti Ayyubiyah selama lebih kurang 79 tahun Daulah Al-Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang penguasa yakni sebagai berikut. 1. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, 564-589 H tahun 1171 sampai tahun 1193 M. 2. Sultan Al-Aziz Imaduddin, 589-596 H tahun 1193 sampai tahun 1198 M. 3. Sultan Al-Mansur Nasiruddin, 595-596 H tahun 1198 sampai tahun 1200 M. 4. Sultan Al-Adil Saifuddin, 596-615 H tahun 1200 sampai tahun 1218 M. 5. Sultan Al-Kamil Muhammad, 615-635 H tahun 1218 sampai tahun 1238 M. 6. Sultan Al-Adil Saifuddin, 635-637 H tahun 1238 sampai tahun 1240 M. 7. Sultan As-Saleh Najmuddin, 637-647 H tahun 1240 sampai tahun 1249 M. 8. Sultan Al-Muazzam Turansyah, 647 H tahun 1249 sampai tahun 1250 M. 9. Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin, 647 sampai 650 H tahun 1250 sampai tahun 1252 M. Di antara 9 penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal, yaitu 1. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, tahun 1171 sampai tahun 1193 M. 2. Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintahan tahun 1200 sampai tahun 1218 M. 3. Malik Al-Kamil Muhammad, tahun 1218 sampai tahun 1238 M. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tikrit, sebelah utara Irak saat ini. Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin, seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara salib. Selain itu,
Salahuddin al-Ayyubi dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah, yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekah, Madinah, sebagian Yaman, Irak, dan Palestina. Sultan Salahuddin al-Ayyubi, 564–589 H tahun 1171 sampai tahun 1193 M. Biografi nama lengkapnya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi, ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah, migrasi, meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 H 1137 M, ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrit. Saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 H 1139 M, Najmuddin Ayyub ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran dan ilmu hadits di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dalam lingkungan Istana Nuruddin, dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungan keluarga ksatria. Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi milisi di Damaskus dan pada umur 26 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya Asaduddin Syirkuh dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir atas tugas dari Gubernur Suriah Nuruddin Zani untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah Perdana Menteri Syawar menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara Salim. Misi tersebut berhasil Perdana Menteri Syawar kembali kepada kedudukannya semula tahun 560 H 1164 M. Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Ia mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara Salim. 3 tahun kemudian, ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan Salim. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai setelah pada September tahun 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermazhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermazhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 M dalam usia 57 tahun. Kepemimpinan selain itu Salahuddin merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin, dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya wazir orang-orang cerdas dan terdidik diantaranya, Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Syadat, yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah sebagai berikut. 1. Kesultanan Ayyubiyah di Esir-Esir. Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus 3. Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo 4. Kesultanan Ayyubiyah di Hamah 5. Kesultanan Ayyubiyah di Homs 6.
Kesultanan Ayyubiyah di Mayapaikin 7. Kesultanan Ayyubiyah di Sinjar 8. Kesultanan Ayyubiyah di Isen Kaifa 9. Kesultanan Ayyubiyah di Yaman 10. Kesultanan Ayyubiyah dikerak dalam kegiatan perekonomian. Ia bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan India dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Untuk keberhasilannya, Khalifah al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin, penguasa yang mulia. Khalifah al-Mustadi juga memberikan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 1175 M. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Keperwiraan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Mukatam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qalatul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 M. Kehidupan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dalam rangka menunaikan tugas negara dan agama. Perang yang dilakukannya dalam rangka membela negara dan agama. Salahuddin seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Ketika menguasai Iskandaria, tetap mengunjungi orang-orang Kristen ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib. Ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai khalifah pertama dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi berusaha untuk menyatukan provinsi-provinsi Arab terutama di Mesir dan Syam pada satu daulah kekuasaan. Usaha Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini banyak mendapat tantangan dari orang-orang yang kedudukannya merasa terancam dengan kepemimpinannya. Maka usaha-usaha yang dilakukan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pertama kali adalah menumpas segala bentuk pemberontakan dan memperluas wilayah kekuasaannya dengan tujuan agar kekuatan umat Islam terorganisir dengan baik dan mampu menangkal musuh. Usaha-usaha tersebut adalah A. Memadamkan pemberontakan Hajim, kepala rumah tangga Khalifah al-Adid, sekaligus perluasan wilayah Mesir sampai selatan Nubia, 568 H, 1173 MP. Perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Yaman 569 H, 1173 MC. Perluasan wilayah Al-Ayyubi ke Damaskus dan Mosul 570 H, 1175 M. Tujuan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi menyatukan Mesir, Suriah, Nubah, Yaman, Tripoli, dan wilayah-wilayah yang lainnya di bawah komando Al-Ayyubiyah adalah terjadinya koalisi umat Islam yang kuat dalam melawan gempuran-gempuran tentara salib. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi tersebut menuai hasil yang gemilang. Perang salib yang terjadi pada masa Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah perang salib periode kedua yang berlangsung sekitar tahun-tahun 1144 sampai tahun 1192 M. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis Al-Aqsa. Berikut peperangan terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. A. Pertempuran Safuriyah 583 H, 1187 MP. Pertempuran Hittin, bulan Juli tahun 583 H, 1187 MC. Pembebasan Al-Quds, Baitul Maqdis 27 Rajab 583 H, 1187 M. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadiran Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam perang salib merupakan anugerah. Strategi yang dikembangkan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam membangun koalisi umat Islam benar-benar telah menyatukan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin tetapi juga oleh kaum Kristen. B.
Sultan Al-Adil Saifuddin, 596-615 H tahun 1200 sampai tahun 1218 M, sering dipanggil Al-Adil. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayub, menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah. Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Prestasi Al-Malik Al-Adil antara lain: 1. Antara tahun-tahun 1168 sampai tahun 1169 M mengikuti pamannya, Syirkuh, ekspedisi militer ke Mesir. 2. Tahun 1174 M, menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus. 3. Tahun 1169 M, dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. 4. Pada tahun-tahun 1186 sampai tahun 1195 M, kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan Salib. 5. Pada tahun-tahun 1192 sampai tahun 1193 M, menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. 6. Pada tahun 1193 M, menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. 7. Menjadi gubernur Syria di Damaskus. 8. Menjadi sultan di Damaskus, Sultan Al-Kamil Muhammad, tahun 1218 sampai tahun 1238 M. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218 Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Damietta, dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219, hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bernama Al-Muazzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Pada bulan Februari tahun 1229 M, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II, yang berisi antara lain: ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan Salib. Kaum Muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Selain itu beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil, antara lain: 1. Pada tahun 1218 M, memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Damietta. 2. Menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 M, menggantikan Al-Adil yang meninggal. 3. Pada tahun 1219 M, ia hampir kehilangan tahtanya. 4. Pada tahun 1219 M, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. 5. Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan Salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan Salib. 6. Membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Muazzam saudaranya. 7. Mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 M. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. B. Sumbangsi besar ilmuwan Muslim Daulah Ayyubiyah. 1. As-Surawardi Al-Maktul, ilmuwan teosofis, nama lengkapnya Abu Al-Futuh Yahya bin Habash bin Amirak Syihab Al-Din As-Surawardi Al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 H. 1153 M di Suraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. Ia memiliki banyak gelar diantaranya: Saik Al-Ishraq, Master of Illuminationis, Al-Hakim, Esh-Sahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Surawardi melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Maraga, di kawasan Azerbaijan. Di kota ini, Surawardi belajar filsafat, hukum dan teologi kepada Maj al-Din al-Jili. Juga memperdalam filsafat kepada Fakhr al-Din al-Mardini. Selanjutnya ke Isfahan, Iran Tengah, dan belajar logika kepada Zahir al-Din al-Qori. Juga mempelajari logika dari buku Al-Basair al-Nasiriyah karya Umar ibn Sahlan al-Sawi.
Dari Isfahan dilanjutkan ke Anatolia Tenggara dan diterima dengan baik oleh Pangeran Bani Saljuk. Setelah itu pengembaraan Surawardi berlanjut ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh Sufi. Di sini Surawardi tertarik seorang Sufi sekaligus filosof. Ajaran Tarekat Surawardi. Dalam kitab Awarif al-Ma'arif dibahas tentang latihan rohani praktis, terdiri dari A. Marifah, yaitu mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bahwa Allah sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak. B. Fakr, yaitu tidak memiliki harta, seorang penempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan, kecuali jika sudah melewati tahap kesuhutan. C. Tawakul, yaitu mempercayakan segala urusan kepada pelaku mutlak Allah. D. Mahabbah, artinya cinta kepada Allah. E. Fana, dan baka, fana, artinya akhir dari perjalanan menuju Allah, sementara baka, artinya awal dari perjalanan dalam Allah. Pemikiran teosofis Surawardi disebut konsep cahaya iluminasi, Isyraqiyah, yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah Isyraqi sendiri sebagai simbol geografis mengandung makna timur sebagai dunia cahaya. Proses iluminasi cahaya-cahaya Surawardi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dimulai dari Nur al-Anwar yang merupakan sumber dari segala cahaya yang ada. Ia maha sempurna, mandiri, esa, sehingga tidak ada satupun yang menyerupainya. Ia adalah Allah. Nur al-Anwar ini hanya memancarkan sebuah cahaya yang disebut Nur al-Akrab. Selain Nur al-Akrab tidak ada lainnya yang muncul bersamaan dengan cahaya terdekat. Dari Nur al-Akrab cahaya pertama, muncul cahaya kedua. Dari cahaya kedua muncul cahaya ketiga, dari cahaya ketiga timbul cahaya keempat, dari cahaya keempat timbul cahaya kelima, dari cahaya kelima timbul cahaya keenam, begitu seterusnya hingga mencapai cahaya yang jumlahnya sangat banyak. Pada setiap tingkat penyinaran setiap cahaya menerima pancaran langsung dari Nur al-Anwar, dan tiap-tiap cahaya dominator meneruskan cahayanya ke masing-masing cahaya yang berada di bawahnya, sehingga setiap cahaya yang berada di bawah selalu menerima pancaran dari Nur al-Anwar secara langsung. Dan 5 pancaran dari semua cahaya yang berada di atasnya sejumlah pancaran yang dimiliki oleh cahaya tersebut. Dengan demikian, semakin bertambah ke bawah tingkat suatu cahaya maka semakin banyak pula ia menerima pancaran. Karya-karya Surawardi, diantaranya, 1. Kitab At-Talwihat Al-Lauhiyat Al-Arsiyat, Al-Mukawamat, 2. Hikmah Al-Isyraqiyah membahas aliran paripatetik, Al-Lamahat, Hayakil Al-Nur. 3. Risalah Fi'al, Isyraq yang membahas filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Kisah Al-Gurbah Al-Garbiyah, Al-Aqal Ahmar, dan Yauman Ma Jama'at Al-Sufiyin ulasan penjelasan sufistik menggunakan lambang yang sulit dipahami. 4. Risalah Al-Tair dan Risalah Fi'al, keterjemahan dari filsafat klasik, dan Al-Waridat wa Al-Taqdisat berisi serangkaian doa. 2. Ibn Al-Adib, sejarawan masyhur, 588-660 H, tahun 1192 sampai tahun 1262 M. Nama lengkapnya, Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Akil, berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Adib lahir di Aleppo, ayahnya menjadi kadhi mazhab Hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 H, 1219 M, mulai mengajar di Aleppo, setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz dan Irak. Kemudian menjadi kadhi di Aleppo pada zaman Amir Al-Aziz dan Al-Nasir dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi dubes kedua penguasa ini di Baghdad dan Kairo. Karya-karya Al-Adib, diantaranya Subda Al-Halab min Tarikh Halaba, Bugya et-Talib fi Tarikh Halaba, tentang sejarah Aleppo, Halaba yang disusun secara alfabetik terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Adib melarikan diri ke Kairo hingga wafat, ketika tentara Mongol menguasai Halaba Aleppo pada tahun 658 H, 1160 M. 3. Al-Bushiri, sastrawan penulis kasidah burdah nama lengkapnya Sarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Hasan Haji Al-Bushiri. Lahir pada tahun 1212 M di Maroko. Al-Bushiri seorang sufi besar, pengikut tarikat Syaziliyah,
dan menjadi salah satu murid Sultanul Aulia Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, R.A. Gurunya yang lain beberapa ulama tasawuf seperti Abu Hayyan, Abu Fat bin Ya'mari dan Al-Is bin Jama'ah Al-Kanani Al-Hamawi. Sejak masa kanak-kanak, dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran untuk memperdalam ilmu agama dan kesusastraan Arab. Al-Bushiri dikenal sebagai orang yang wara, takut dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintahan kerajaan Mesir, akan tetapi melihat perilaku pegawai kerajaan membuatnya menolak. Al-Bushiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu 1. Kasidah Burdah yang diciptakannya pada abad 7 Hijrah dan dibaca dalam berbagai acara. Kasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Puisi pujian Al-Bushiri kepada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi, tetapi mengungkap kelebihan Nabi yang utama yaitu mukjizat Al-Quran. Beberapa ulama sufi yang menjadi guru Al-Bushiri, diantaranya, terutama pada bidang Imam Abu Hayyan, Abul Fat bin Sayyiduna Al-Ya'mari Al-Ashibali Al-Misri pengarang kitab Uyunul Asar fi Sirah Sayyidil Bashar, Al-Is bin Jama'ah Al-Kanani Al-Hamawi salah seorang hakim di Mesir, dan masih banyak lagi kalangan ulama besar Mesir yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada Al-Bushiri. Al-Bushiri sebenarnya tak hanya terkenal dengan karya burdahnya saja. 2. Telah juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam dan ahli tasawuf. 4. Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli ilmu mantik logika, seorang ulama berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya. Ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fiqh, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya, sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. 5. Abu Abdullah Al-Qudai, ahli ilmu fikih, hadis dan sejarah. Beberapa karyanya adalah 1. Asy Syihab Bintang Sanadus Sihah, perawi hadis-hadis sahih. 2. Manaqib Al-Imam Asy Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i. Anba, Al-Anbiya, cerita para nabi. Uyun Al-Ma'arif. Al-Muhtar fis Sikir Al-Khutat wa Al-Asar, buku sejarah Mesir. 6. Para ilmuwan muslim lainnya seperti 1. Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan juga ahli botani yang mencatat penelitiannya dalam buku kitab Al-Jami' li Ashtat an-Nabat, kitab kumpulan dan tanaman. 2. Ad-Dawudi, seorang ahli botani, pengarang kitab Nuzahan Nufus wa Al-Afkar Marifah wa Al-Ahjar wa Al-Ashijar, kitab komprehensif tentang identifikasi tanaman, bebatuan, dan pepohonan. 3. Syamsuddin Halikan, seorang ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyat Al-Ayat. 4. Abul Qasim Al-Manfaluti, sosok ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih, Al-Fufi, ilmuwan ahli tata bahasa Arab. 5. Abu Abdullah Muhammad bin Barakat, ulama ahli nahwu, gramatika. Rangkuman. 1. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. 2. Penamaan Al-Ayyubiyah pada daulah ini dinisbatkan pada nama belakang pendirinya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. 3. Selama masa kepemimpinannya, Salahuddin Al-Ayyubi. 4. Daulah Al-Ayyubiyah mengalami kemajuan, baik dari segi perluasan wilayah, kestabilan pemerintahan, ekonomi, maupun pendidikan. 5. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga memberikan perhatian serius bagi kebutuhan masyarakat, baik muslim maupun bukan muslim. Sikap toleransi dikembangkan, sehingga masyarakat non-muslim memperoleh hak-hak yang sama dengan masyarakat muslim. 6. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga membangun salah satu benteng pertahanan yang cukup kuat, yaitu Benteng Qolatul Jabal, yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 M. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Kemajuan bidang pendidikan pemerintahan, Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini.
tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, Hal, Emesa, Hama dan Balab. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, kemajuan bidang pendidikan pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan